Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini yang mana untuk sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah kecerdasan bisnis. Yang kami hormati Bapak Angga Pratama selaku dosen pengampu MK tersebut. Nah, kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Abdul Ali dengan NIM 200180006 ya. Yang kedua ada Ilham Yurayuda yang di samping saya dengan NIM 200180036. Yang ketiga ada Muhammad Habib dengan NIM 200180050. Yang keempat ada Nasruddin dengan NIM 200180020. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizky dengan NIM 200180182. Nah, penelitian kami berjudul implementasi metode support vector machine untuk klasifikasi penerima bantuan kartu Indonesia Pintar di Universitas Malik Saleh. Baik, lanjut masuk ke latar belakang yang akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktu untuk saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 200180182. Baik, saya akan membaca sekilas latar belakang dari penelitian kelompok kami. Pendidikan tinggi merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi bangsa untuk menghadapi masa depan dan melampangkan jalan menuju Indonesia maju. Melalui program Indonesia Pintar, pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah sejak tahun 2020 sebagai salah satu bentuk bantuan pendidikan yang diberikan kepada lulusan SMA, SMK, atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdul Ali. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky. Saya akan membacakan alur dari penelitian kami. Nah, di sini ada yang pertama itu ada pengumpulan data. Langkah pertama kali dalam melakukan penelitian yaitu pengumpulan data, yang dimana berfungsi sebagai panduan atau referensi dengan menggunakan metode studi literatur. Nah, yang kedua ada pengolahan data. Langkah kedua ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang dimana penelitian ini akan mengolah sebuah data, yaitu melakukan manipulasi sebuah data ke dalam bentuk berupa informasi, yang dimana informasi ini dari hasil aktivitas kegiatan-kegiatan dalam pengolahan data. Nah, yang kedua ada analisa kebutuhan sistem. Nah, langkah ketiga ini adalah memahami bagaimana cara dalam mengoperasikan kebutuhan dari sistem yang sesungguhnya. Sistem ini akan dibangun serta dikembangkan sesuai kebutuhan yang memadai dalam penelitian ini, terutama tentang sistem klasifikasi penerimaan KIP kuliah di Universitas Malik Saleh. Nah, selanjutnya alat penelitian. Langkah ini melakukan sebuah dukungan perangkat yang digunakan dalam penelitian ini, yang dimana ini merupakan suatu proses penting dalam menjalankan sebuah program yang nantinya akan diinput sebuah data oleh perangkat yang digunakan. Nah, berikut perangkat yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada perangkat keras, yaitu terdiri dari laptop Asus TUF Gaming A15FX506. Nah, laptop ini memiliki prosesor AMD Ryzen 7 4800Hz. Nah, RAM laptop ini yaitu 8 GB dengan HDD 1 TB. Nah, yang kedua, kami menggunakan perangkat lunak atau software yang mendukung untuk proses penelitian ini, yaitu yang pertama yaitu Microsoft Windows 11, terus ada Jupyter Notebook.
Nah, selanjutnya ada perancang sistem. Dalam langkah penelitian ini melakukan sebuah gambaran atau perancangan desain sebuah sistem dengan tujuan melakukan langkah-langkah pengoperasian dalam proses pengolahan data serta menggunakan prosedur dalam mendukung suatu operasi sistem yang dibangun. Nah, selanjutnya ada implementasi sistem. Penelitian ini melakukan penerapan suatu sistem yang dimana jika suatu sistem yang telah diolah sebelumnya, maka terdapat hasil suatu sistem yang dapat membedakan kelas, klasifikasi penerimaan data mahasiswa KIP kuliah di Universitas Maliku Saleh. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Nah, langkah terakhir ini merupakan sebuah hasil dari eksperimen atau sebuah intisari dalam melakukan pertanyaan suatu problem mengenai hubungan antara mahasiswa dapat penerimaan dan non penerimaan KIP kuliah di Universitas Maliku Saleh. Nah, tadi adalah langkah-langkah alur dari penelitian kami dari kelompok 6. Nah, selanjutnya akan disambung oleh Muhammad Habib. Kepada Muhammad Habib dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Abdullah Ali yang telah menjelaskan tentang alur penelitian yang telah dipaparkan. Nah, setelah kita memahami alur penelitian ini, maka kita perlu adanya suatu pembangunan sistem atau pengimplementasian sistem. Nah, adapun skema sistem, penulis yang lakukan dalam penelitian ini yaitu menginput dataset. Nah, dataset ini terdiri dari kriteria atau variabel-variabel yang tercakup dalam penerimaan bantuan KIPKA. Nah, setelah kita menentukan dari dataset yang penentuan kriteria tersebut, maka kita akan melakukan normalisasi data, yang dimana data tersebut kita akan berupa menjadi numerik, yang dimana tujuannya untuk memudahkan model dalam mengenali suatu sistem kriteria. Nah, kemudian kita melanjutkan yaitu data training. Nah, data training ini merupakan salah satu dataset yang dimana sebagai penentuan kriteria penerimaan bantuan KIPKA di Universitas Maliku Saleh. Dan yang kemudian data testing ini merupakan data uji yang terbaru dan bukan dari hasil data training yang diolah. Nah, kemudian itu hasil klasifikasi. Nah, di sini kita dapat lihat hasil klasifikasi ini merupakan suatu hasil dari pembuatan model. Nah, model ini merupakan hasil dari data training dan data testing yang dimana menghasilkan suatu akurasi model dalam pembuatan sistem penerimaan bantuan KIPKA di Universitas Maliku Saleh. Setelah kita memahami pembangunan skema sistem, maka kita akan memasuki yaitu variabel penelitian. Nah, variabel ini yang digunakan, yang disampaikan dalam tabel 3.1, yaitu terdapatnya data Excel KIPKA di Universitas Maliku Saleh. Nah, di sini kita dapat melihat kriteria-kriteria apa saja yang mengandung dalam dataset tersebut. Di sini kita dapat melihat dataset yang pertama yaitu status orang tua. Nah, di sini yang sangat mendominasi yaitu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu apakah orang tuanya hidup ataukah yatim, piatu, atau bahkan yatim piatu. Yang dimana tabel ini merupakan suatu hal penentuan untuk klasifikasi model penerimaan bantuan KIPKA di Universitas Maliku Saleh. Nah, yang kedua yaitu tabel pekerjaan ayah. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu tidak bekerja, nelayan, wirausaha, petani, pegawai swasta, dan PNS. Di sini kita dapat melihat dari sejauh kategori mana, yaitu dari gaji atau dari pangkat dari seorang ayah dalam dataset tersebut. Nah, yang tabel ketiga yaitu penghasilan ayah. Nah, dari pekerjaan tadi, maka terdapat hasil penghasilan ayah yang kita bisa menentukan suatu pemodelan. Nah, yang keempat yaitu pekerjaan ibu. Nah, sama seperti yang tadi, kayak seperti PNS, pegawai swasta, petani, wirausaha, dan tidak bekerja. Kemudian ada penghasilannya, serta yang terakhir yaitu jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan ini seperti orang tuanya mempunyai tanggungan seperti anaknya berapa, atau 1 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan sampai 8 orang. Setelah kita menentukan data variabel kriteria yang menentukan model dalam sistem ini, maka
kita bisa menormalisasikan data dalam hal tersebut, yang dimana normalisasi ini tujuannya untuk memodelkan sebuah sistem dalam klasifikasi menggunakan metode SVM, Support Vector Machine. Baik, setelah melakukan hal definisi operasional variabel, maka kita memasuki hasil dan pembahasan yang disampaikan oleh Ilham Wirayuda. Kepada Ilham Wirayuda kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Habib yang telah menjelaskan mengenai skema, sistem, dan variabel penelitian yang telah diterapkan pada penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, di mana pada hasil pembahasan penelitian ini mencakup statistik deskriptif. Dalam statistik deskriptif tersebut terdiri dari diagram lingkaran dan diagram batang. Baik, penjelasan pertama yaitu diagram lingkaran. Pada statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu metode yang berkaitan dengan penyajian dalam pengumpulan suatu data, yang dimana memberikan suatu informasi yang bermanfaat. Penelitian ini dapat mempresentasikan hasil dari diagram pengolahan yang divisualisasikan agar memudahkan proses pemahaman, yang dimana nantinya penelitian ini dapat mempresentasikan suatu informasi yang bermanfaat. Baik, pada diagram lingkaran kita dapat melihat hasil dari presentasi diterima versus ditolak. Pada hasil diterimanya kita melihat presentasi yaitu pada lingkaran, diagram lingkaran penerimanya yaitu 61% dan yang ditolak yaitu 39%. Baik, selanjutnya pada diagram batang. Tujuan diagram batang ini menampilkan suatu informasi yang berguna seperti menampilkan distribusi berupa tingkat jauh perbandingan antara penerima KIK kuliah dan non-KIK kuliah. Baik, pada diagram batang, distribusi hasil analisis terlihat yang tidak menerima atau yang ditolak yaitu sekitaran kurang lebih 25% ke bawah, dan yang diterima yaitu lebih dari 35% ke atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram batang dari distribusi jumlah tanggungan, yang dimana terlihat pada status orang tuanya lebih banyak penerimaan itu yaitu pada rentan 0,8, dimana pada jika kita melihat penjumlahan dalam variabel yang digunakan pada tabel mahasiswa, terdapat adanya nilai distribusi dalam jumlah tanggungan, yang dimana ini menunjukkan hasil distribusi mahasiswa dalam tanggungan orang tuanya. Baik, sekian dari hasil dan pembahasan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nasruddin, yaitu evaluasi kinerja model. Baik, kepada Nasruddin saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang evaluasi kinerja model. Baik, sebelumnya nama saya Nasruddin, NIM 218.020. Di sini saya akan menjalankan evaluasi kinerja model. Model dengan data asli itu digunakan 7 variabel dalam pelabelan suatu data, yaitu untuk statusnya seperti orang tua, pekerjaan ayah, penghasilan ayah, penghasilan ibu, pekerjaan ibu, dan jumlah tanggungan dan kepemilikan rumah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari menunjukkan pengujian dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine, yaitu SVM. Pada kelas ini terdapat dua, yaitu 0 dan kelas 1. Data yang digunakan untuk diuji adalah sebanyak 12 data dengan 4 data di kelas 0 dan 8 data untuk kelas 1. Pada processing itu ukurannya berapa tempat model yang diprediksi kelas yang untuk data yang benar.
dalam tabel tersebut processing di kelas 0 ada 0,29, berarti bahwa dari 4 data di kelas 0 yang memprediksi benar. Ada juga 0,09 data yang benar-benar diprediksi kelas 1 dan ada 0,60 yang berarti bahwa dari 8 data di kelas 1 yang diprediksi benar. Ada juga data yang 0,60 data yang benar-benar itu. Sesudah itu di bagian rekal itu ukuran beberapa banyak data yang benar diprediksi oleh model. Dalam data tabel tersebut, rekal untuk kelas 1 adalah itu ada 0,50 yang berarti bahwa dari 4 data kelas 0 itu benar, ada 0,60 data yang diprediksi itu benar. Rekal untuk kelas 1 ada 0,38, berarti 8 data di kelas 1 yang benar itu 0,38 data yang diprediksi benar. Untuk bagian V1 score itu ukuran gabungan dari precision dan recall dan F1 core yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model lebih akurat dalam memprediksi kelas yang benar. Dalam tabel tersebut di F1 core untuk kelas 0 itu ada 036 dan untuk kelas 1 ada data 0, ada di kelas 1 itu 064. Untuk akurasinya, akurasi itu di model diprediksi kelas yang benar untuk kelas 0 maupun kelas 1. Di dalam tabel tersebut akurasi itu 042 yang berarti bahwa dari 12 data dan 042 yang diprediksi itu benar. Untuk mikro AVG itu precision, recall dan F1 core serta untuk kelas datanya dalam tabel tersebut untuk mikro AVG precision itu 044. Mikro FVG call itu 044 dan untuk core-nya. Di bagian widget AVG itu rata-rata positionnya dari core dan S1 core untuk kedua kelas data dengan bobot yang disebut dibesarkan jumlah data masing-masing kelasnya. Sesudah itu dalam tabel tersebut widget AVG persen itu ada 0,50 yang AVG core itu ada 0,42 dan widget AVG F1 core itu 0,43. Nah, berdasarkan hasil tabel tersebut, akurasi AVM itu ada semua itu ada 41,47. Baik, untuk tabel tersebut ada akurasi AVM itu ada 41,67%. Berarti dari 12 data ada 0,42 data yang diprediksi itu benar dan angka masih cukup rendah sehingga perlu dilakukan perbaikan pada model VM agar akurasi yang tepat. Nah, sekian dari penjelasan tentang evaluasi kinerja model dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari penelitian kami yaitu presentasi diterima yaitu sekitar 61% dan yang ditolak itu sekitar 39%. Nah, akurasi SVM itu sebesar 41,6%. Jadi kesimpulannya, penelitian ini berhasil membangun dan merancang sebuah sistem klasifikasi penerimaan bantuan KIP kuliah yang dapat digunakan untuk membantu proses memilah-milah sehingga didapatkan mahasiswa yang layak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar. Baik, sekian dari penelitian kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.